Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita pelajari dari kitab-kitab mustalah hadis misalnya, itu sangat teliti dalam mencari ustadz. Tidak semua orang yang bisa menyampaikan, tidak semua orang yang mengaku, bahkan tidak semua orang yang punya masa banyak lantas dijadikan sebagai rujukan. Tidak. Kaidah penting yang diterangkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah kitab Sahih Muslim dari ucapan yang terkenal dari Imam Muhammad ibnu Sirin yang berkata, Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama yang kamu pelajari, ilmu yang kamu pelajari menentukan kebaikan agamamu, menentukan kebaikan imanmu yang kamu akan bawa nanti menghadap Allah, kebaikan imanmu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Para ulama salaf dulu, kalau mereka tidak kenal, sampai pun orang tersebut misalnya orang baik, kalau mereka tidak kenal maka mereka tidak akan mengambil ilmu darinya. Ada pernah kisah disebutkan di dalam muqaddimah Sahih Muslim, ya, tentang seorang tabi'in yang tabi'in ini terpercaya dan ahlul hadis. Namanya Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi. Dia pernah datang di masjidnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai di masjidnya Ibnu Abbas, orang-orang mengenal beliau, tapi Ibnu Abbas tidak mengenal dia. Ini sahabat yang mulia. Ibnu Abbas antum ketahui, ya, anak pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di masjid ini, Bushair ibnu Ka'ab ini, dia langsung menyampaikan hadis yang dia kenal, karena dia tabi'in, banyak bertemu dengan sahabat. Bahkan dia termasuk tabi'in yang mukhadram, tabi'in senior. Dia menyampaikan beberapa hadis karena banyak yang mendengarkannya, tapi Ibnu Abbas yang hadir ternyata tidak menoleh kepadanya, tidak melihatnya, berpaling ke arah lain. Maka Bushair ibnu Ka'ab waktu itu tersinggung. Akhirnya dia menegur Ibnu Abbas. Dia mengatakan, Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la ta'dhanu li hadithi wa la tasma'u kalami. Uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu tidak peduli dengan apa yang aku sampaikan, tidak menoleh kepada aku, bahkan tidak mau mendengarkan ucapanku? Apakah pantas aku menyampaikan hadis Rasulullah SAW kemudian kamu tidak mau dengar? Setelah itu Ibnu Abbas menjawab, dan jawaban ini ternyata merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam menuntut ilmu. Apa kata beliau? Inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu, ya, di zaman belum tersebarnya fitnah, kalau kami mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibtadarathu ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina. Kami akan langsung memandang dia dan langsung mengarahkan pendengaran kami untuk mendengarkan ucapannya. Dulu. Falamma raqiban nasu sa'ba wadh-dhalul. Tapi keadaan telah berubah. Ketika manusia telah menunggangi hewan yang jinak dan liar, maksudnya ini artinya manusia tidak peduli lagi dari mana mengambil ilmu. Asal comot, asal semua didengarkan. Ketika ini sudah terjadi, lam na'khudh minhum illa ma na'rifuhu. Kami tidak mengambil lagi dari manusia kecuali yang kami kenal saja. Kecuali yang kami kenal. Ini metode menuntut ilmu. Jadi orang yang menyampaikan dakwah sunnah itu dikenal. Bagaimana dikenal? Dikenal siapa gurunya, bagaimana dia belajar. Setelah itu dikenal dalam dakwanya, bagaimana pemahamannya. Dia mungkin bawakan Al-Quran, pemahaman siapa, tafsir mana yang dinukilnya. Dia mungkin menyampaikan hadis Rasulullah SAW, bagaimana pemahaman para ulama Ahlus Sunnah ketika menjelaskannya. Makanya dulu menuntut ilmu oleh para ulama itu termasuk perkara yang sangat ketat. Mereka seleksi ketika mencari guru. Ya, antum ketahui beberapa di antara para ulama salaf sebelum menuntut ilmu, dia datang dulu ke masjid orang yang akan dijadikan guru untuk dilihat bagaimana sholatnya, bagaimana tingkah lakunya,
Bagaimana pengamalannya terhadap sunnah, baru diambil. Tidak langsung dia berguru, apalagi hanya orang yang tiba-tiba muncul di internet, tiba-tiba muncul di televisi, tiba-tiba terkenal. Ini tidak ada. Tidak demikian praktek para ulama salaf dulu. Sampai-sampai ada seorang imam dari kalangan tabi'ut tabi'in, Al-Hasan ibnu Saleh ibnu Hayy. Dia menyebutkan, ya, ketika para ulama dulu menanyakan tentang keadaan calon guru yang akan diambil ilmu darinya, mereka menanyakan secara detail kepada tetangganya, kepada teman sholat berjamaahnya di masjid. Hatta yuqal, sampai-sampai dikatakan, dikomentari, aturiduna an tuzawwiju, kamu ingin menikahkan orang ini dengan putrimu? Saking telitinya. Dianggap orang ini mau dinikahkan dengan putrinya karena ditanyakan semua keadaannya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Dan dengan ini kemurnian ilmu sunnah yang mereka pelajari dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di sini saya katakan selalu dari tadi, metode kita dalam belajar, ya, kita menuntut ilmu dari orang-orang yang kita kenal. Karena ilmu agama ini dari setiap generasi telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu dibawa oleh orang-orang yang adil. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu kita merujuk kepada ucapan mereka, pemahaman mereka, apalagi dalam menghadapi masalah-masalah yang besar. Dengan sebab ini kita terjaga dari fitnah. Ingat, kita tahu ada yang namanya syubhat. Ya, fitnah syahwat dan syubhat. Syubhat ini dibawakan sesuatu pemahaman salah tapi dibungkus dengan kebenaran. Banyak orang yang tidak sadar. Makanya para ulama mengingatkannya. Sampai-sampai kita kenal ucapan yang terkenal dari Imam Adz-Dzahabi yang mengatakan innal quluba dha'ifatun wa syubhata khattafah. Hati manusia itu lemah sementara syubhat mudah menyambarnya. Pemahaman yang dibungkus, kesalahan yang dibungkus dengan dalil seolah-olah kebenaran, banyak orang akan terpengaruh. Makanya sekarang banyak orang tertarik dengan sebagian dai-dai yang membawa fitnah, tidak mengajarkan manhaj salaf, ya, hanya sekedar bisa banyak melucu misalnya, atau mengatasnamakan agama padahal pemahamannya jauh dari pemahaman agama yang benar. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ini merupakan sebab yang Allah Subhanahu wa taala jaga pemahaman agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang saling menguatkan dari berbagai jalurnya, sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW pernah bersabda bagaimana? Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Selalu ada yang membawa ilmu agama. Apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu, mereka akan menghilangkan, membersihkan dari ilmu agama ini semua bentuk penyimpangan. Tahrifal ghalin, upaya untuk menyelewengkan makna dalil yang benar dari orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubtilin, mereka akan membersihkan dari agama ini kedustaannya orang-orang yang ingin merusak agama. Wa ta'wilal jahilin, serta pentakwilannya orang-orang yang jahil. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, muncul sebagian orang yang mungkin dia mengatakan, kita kan diperintahkan bersangka baik dalam urusan agama. Kalau ustadz ini mengaku dia membawa pemahaman yang benar, ya, secara ciri-ciri juga tidak kita lihat sesuatu yang menyimpang, sudah kita terima dari dia. Ini pemahaman yang keliru. Kalau dalam urusan agama secara umum kita bersangka baik, benar. Ya, ini ketika antum datang sholat berjamaah, seorang imam maju melaksanakan, antum ikut, tidak perlu tanya imamnya apakah anda dukun, berbuat syirik sehingga anda tidak mau sholat di belakangnya. Tidak. Secara zahir dia adalah muslim, jadi imam anda ikuti sampai jelas kesalahannya. Tapi untuk urusan memilih guru tidak demikian. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menjadikan contoh dalam masalah ini karena berhubungan dengan apa?
penjagaan terhadap kemurnian ilmu agama yang menentukan kebaikan iman kita. Contoh saja, dulu para ulama, di kalangan mereka banyak orang-orang yang soleh, ahli ibadah. Tapi antum tahu, mereka-mereka ini ketika menyampaikan hadis, para ulama ahlu sunnah wal jamaah tidak mengambil ilmu dari mereka. Padahal untuk ibadahnya luar biasa. Untuk ibadah luar biasa. Tapi karena mereka bukan ahli, bukan orang yang pernah belajar secara khusus, bukan orang yang teliti dalam masalah riwayat, ditolak, tidak diterima riwayat hadis dari mereka. Ini seperti pernyataan Imam Malik bin Anas ketika menceritakan beberapa orang yang tinggal di Madinah. Antum ketahui dulu para ulama itu suka mereka mujawarah, tinggal dekat dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, mereka mengontrak rumah atau penginapan untuk bisa menetapi ibadah di dua masjid yang mulia ini. Banyak di antara mereka yang menyampaikan hadis, menceritakan tentang masalah agama di depan masyarakat umum. Para ulama tidak ada yang menulis hadis dari mereka sama sekali. Seperti Imam Malik nyatakan, ya, tentang keadaan di Madinah, beliau pernah berkata, adraktu fi hadzal balad, aku pernah menjumpai di negeri ini, di kota Madinah, di Masjid Nabawi, mi'ata syaikhin, 100 orang syekh ahli ibadah, kulluhum min ahli salahi waz zuhud, semuanya orang yang soleh, rajin beribadah. Bayangkan orang yang selalu menetapi Masjid Nabawi. Tapi kata beliau, kami tidak mengambil satu hadis pun dari mereka. Yuqalu laisu min ahlihi, karena dikatakan mereka bukan ahlinya. Dalam masalah ilmu itu tidak cukup dengan orang itu rajin beribadah. Dia harus punya keahlian. Sebenarnya ini dalam masalah dunia pun kita praktekkan. Ya, antum tidak akan mungkin mengatakan, ya, dalam urusan-urusan dunia, misalnya antum ingin berobat, anak kita sakit, saya pengen berobat, yang penting kepada orang yang soleh meskipun bukan dokter. Apakah demikian? Pasti kita cari dokter. Contoh misalnya antum punya tetangga, satunya tetangganya ini orangnya baik, suka membantu orang miskin, ramah dan seterusnya, tapi dia bukan dokter. Yang satu lagi dokter tapi dia kurang ramah, malah cenderung tidak peduli kepada lingkungan, tapi dia dokter. Ketika anak antum sakit, antum bawa kemana? Pasti ke dokter karena dia ahli, meskipun dia tidak ramah misalnya. Karena dalam urusan dunia kita percaya ada orang-orang yang ahli dalam menyampaikan, apalagi untuk urusan ilmu agama. Jadi para ulama salaf dulu telah mencontohkan kepada kita dalam menuntut ilmu itu tidak boleh mengambil dari sembarangan. Harus orang ini telah kita kenal keilmuannya, kita kenal manhajnya, pemahamannya. Karena ini yang menentukan kebaikan agama kita. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menjadi generasi yang paling utama. Di antara sebab utamanya adalah karena gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.